Puji Tuhan, selamat hari Minggu yang diberkati. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Katakan bersama saya, seperti biasa, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Hari ini saya kembali mau melanjutkan sharing saya, supaya saudara dan saya sebagai orang percaya tetap memiliki jaminan dan rasa percaya diri di hadapan Allah. Kenapa? Karena ada begitu banyak pengertian-pengertian yang populer yang berkembang di kalangan orang Kristen yang merampok damai sukacita, rasa percaya diri dan keyakinan sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Alkitab jelas sekali mengatakan hidup saudara, hidup saya bukan lagi dibenarkan karena perbuatan, tetapi dibenarkan karena iman. Bukan berarti saya menentang perbuatan, no, berbuat baik itu penting, berbuat benar itu harus, tapi saya mau saudara mengerti, perbuatan baik, perbuatan benar adalah buah hasil dari percaya sesuatu yang benar. Saudara dan saya tidak lagi dibenarkan karena perbuatan, tapi dibenarkan karena iman. Tetapi banyak orang Kristen yang berkata, no Pak, kita bukan hanya dibenarkan karena iman, tetapi kita juga dibenarkan karena perbuatan. Karena Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita lihat firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Yakobus pasal 2, 21 sampai 24. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Yakobus berkata, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak? Perhatikan baik-baik, saya mau saudara mengerti, saya mau memberitahukan kepada saudara terlebih dahulu di awal, sesungguhnya Yakobus di sini sedang berbicara tentang pembenaran di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Jadi Abraham dibenarkan karena perbuatannya ketika dia mempersembahkan Ishak. Ini berbicara tentang pembenaran di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Bagaimana caranya Abraham dibenarkan di hadapan Allah? Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini Paulus berkata, tadi Yakobus yang berkata, di sini Paulus berkata, jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka dia beroleh dasar untuk bermegah. Tapi bukan di hadapan Allah. Kenapa? Karena Abraham dibenarkan di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Nah, jadi di sini Paulus berbicara tentang pembenaran Abraham di hadapan Allah. Abraham dibenarkan di hadapan Allah karena iman. Kalau saudara melihat kedua ayat ini, Yakobus dan Paulus dalam kitab Roma, saudara kalau membaca kedua ayat ini, kelihatannya ayat ini bertentangan. Yakobus berkata, Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Sedangkan Paulus dalam kitab Roma berkata, Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatannya, tapi karena iman. Nah, sesungguhnya saya mau saudara mengerti, Yakobus sedang berbicara tentang pembenaran di hadapan manusia. Sedangkan Paulus dalam kitab Roma sedang berbicara tentang pembenaran di hadapan Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Nanti kita akan lihat bedanya. Jadi tidak ada ayat yang bertentangan. Roma pasal 4 ayat 4 sampai dengan 5. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka,
imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Kalau saudara bekerja, setiap akhir bulan saudara mendapat gaji saudara itu bukan hadiah, itu upah saudara, itu hak saudara. Selanjutnya Paulus berkata, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, Allah membenarkan orang durhaka. Bagaimana mungkin Allah membenarkan orang durhaka? Yang kita tahu adalah Allah menghukum orang durhaka. Karena kekudusan Allah berkata setiap orang berdosa harus mati. Tapi di sini dikatakan Allah membenarkan orang durhaka. Pasti ada dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah salib Kristus. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara percaya kepada apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, imanmu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi saudara dan saya yang percaya sama Yesus, saudara dan saya dibenarkan karena iman. Amin. Di hadapan Allah, saudara dan saya dibenarkan karena iman. Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Jadi saudara bisa melihat ayat ini jelas sekali berkata, iman yang saudara miliki, iman yang membenarkan saudara dan saya di hadapan Allah, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian. Amin. Itu bukan pekerjaanmu. Itu sebabnya jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Ayat yang ke-10 berkata begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi perhatikan baik-baik. Saudara diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ingat ayat sebelumnya mengatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi awalnya iman. Oleh iman ketika kamu percaya sama Yesus. Saudara menjadi orang yang benar. Saudara diselamatkan menjadi orang yang benar. Saudara menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Jadi saudara diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Saudara diselamatkan awalnya karena iman. Setelah saudara percaya karena iman, saudara diciptakan kembali di dalam Yesus menjadi ciptaan yang baru. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik. Jadi awalnya iman, perbuatan baik muncul kemudian. Itu sebabnya saya selalu berkata iman adalah akarnya. Perbuatan baik adalah buahnya. Saudara gak usah pusing sama buahnya. Percaya sesuatu yang benar, perbuatan baik akan muncul. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi di hadapan Allah, saudara dan saya dibenarkan karena apa? Karena iman. Sekarang saya mengajak saudara untuk kembali ke Yakobus pasal 2. Jadi jelas sekali Yakobus sedang berbicara tentang pembenaran di hadapan manusia, sedangkan Paulus dalam kitab Roma berbicara tentang pembenaran di hadapan Allah. Sekarang saya akan buktikan sama saudara bahwa Yakobus sedang berbicara tentang pembenaran di hadapan manusia. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya mau saudara mengerti sebelum saya melanjutkan, Yakobus sedang berbicara tentang pembenaran di hadapan manusia. Ayat berikutnya saudara bisa melihat akan lebih jelas lagi bahwa ini sedang berbicara tentang pembenaran di hadapan manusia. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, jadi jelas sekali di sini ada dua orang yang sedang berbicara. Ada dua orang yang sedang berbicara. Yang seorang berkata,
Padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Kemudian yang satu berkata, oke, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatan. Jadi jelas sekali di sini ada dua orang yang berbicara. Antara manusia di hadapan manusia. Jadi jelas sekali di sini merupakan pembenaran di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Dan perbuatan-perbuatan di sini bukan berbicara tentang perbuatan-perbuatan melakukan hukum Taurat untuk memperoleh pembenaran di hadapan Allah, tetapi perbuatan-perbuatan di sini merupakan ekspresi yang keluar dari dalam diri saudara setelah saudara dibenarkan karena iman. Amin. Ayat 19 sampai 21. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Bukankah Abraham bapa kita? Siapa yang dimaksud dengan kita di sini? Selalu lihat konteksnya. Siapa kita di sini? Bukankah Abraham bapa kita? Siapa kita di sini? Orang-orang Yahudi. Abraham adalah bapaknya orang Yahudi. Secara fisik. Betul? Secara jasmani. Bukankah Abraham bapa jasmani kita? Jadi sesungguhnya di sini Yakobus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi. Amin. Selalu lihat konteksnya. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Jadi ketika Abraham mempersembahkan Ishak, disitulah Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Dan ini berbicara tentang pembenaran di hadapan manusia. Kalau saudara masih bersikeras bahwa ini berbicara tentang pembenaran di hadapan Allah, maka ini akan menjadi masalah. Kenapa? Kalau saudara lihat dalam kitab Kejadian pasal 15, Abraham dia sudah dibenarkan karena iman jauh sebelum Ishak lahir. Betul? Kalau saudara lihat Kejadian pasal 15, di situ diceritakan lalu percayalah Abraham kepada Allah dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kalau saudara lihat ceritanya secara keseluruhan, Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam mimpi dan Allah berkata, Abraham, lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Alkitab berkata, lalu percayalah Abraham dan Allah memperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan imannya sebagai apa? Kebenaran. Jadi perhatikan baik-baik. Jauh sebelum Ishak lahir, Abraham sudah dibenarkan karena iman. Karena dia percaya kepada Allah. Kurang lebih sekitar Abraham berumur 80 tahun. Setelah itu Ishak lahir. Kemudian Abraham mempersembahkan Ishak. Dengan kata lain, jauh sebelum Abraham mempersembahkan Ishak, Allah sudah membenarkan Abraham karena iman. Kemudian beberapa tahun kemudian, mungkin 30 tahun, 40 tahun kemudian setelah Ishak lahir, tergantung saudara memandang umur berapa Ishak dipersembahkan. 30 tahun, 40 tahun kemudian Abraham mendemonstrasikan kebenaran yang dia miliki, kebenaran karena iman. Dia demonstrasikan, dia ekspresikan dengan perbuatannya, dengan mempersembahkan Ishak. Amin. Saudara tahu Abraham butuh berapa lama untuk mengekspresikan kebenaran yang dia miliki, kebenaran karena iman dengan perbuatannya, dengan mempersembahkan Ishak? 30-40 tahun. Banyak orang Kristen yang berkata, komplain, Pak, suami saya sudah bertobat 6 bulan yang lalu, Pak. Udah 6 bulan, Pak, sampai sekarang masih begitu-begitu aja, gak ada perubahan. Saudara tahu berapa tahun Abraham mengekspresikan kebenaran yang dia miliki dengan perbuatannya, perbuatan baik muncul. Berapa tahun? 30-40 tahun. Bu, sabar. Jadi jelas sekali ayat ini, Yakobus bukan berbicara tentang pembenaran
di hadapan Allah, tapi berbicara tentang pembenaran di hadapan manusia. Apa yang terjadi sama Abraham? Abraham, pembenaran di hadapan Allah sudah terjadi atas Abraham jauh sebelum Ishak lahir. Betul? Sekali lagi saya ulangi, apa yang terjadi sama Abraham? Pembenaran di hadapan Allah. Abraham percaya kepada Allah, Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pembenaran di hadapan Allah sudah terjadi atas Abraham jauh. Kapan? Sebelum Ishak lahir. Amin. Kemudian setelah itu 30-40 tahun kemudian Abraham dia mengekspresikan kebenaran yang dia miliki. Bagaimana caranya? Dengan mempersembahkan Ishak. Jadi pada waktu dia mempersembahkan Ishak, apa yang dia lakukan adalah buah dari kebenaran berdasarkan iman. Amin. Awalnya iman. Perbuatan baik muncul kemudian. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat 22 sampai 24. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat 24 berkata, ini yang banyak membuat orang Kristen jadi bingung. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat ini banyak membuat orang Kristen jadi bingung. Sesungguhnya seperti yang tadi saya katakan, bahwa Yakobus di sini sedang berbicara pembenaran di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Di hadapan siapa? Konteksnya di hadapan siapa? Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Di hadapan manusia. Artinya apa? Manusia masih melihat perbuatan. Itu sebabnya saudara banyak sering mendengar, orang berkata begini, katanya Kristen, tapi ngomongnya kalau marahin pembantu, kebun binatang keluar semua. Kenapa? Karena manusia masih melihat perbuatan. Amin. Sedangkan di hadapan Allah, saudara bukan lagi dibenarkan karena perbuatan, tapi dibenarkan karena apa? Karena iman. Kita sudah melihat contohnya tadi Abraham. Jauh. Apa yang terjadi sama Abraham? Pembenaran karena iman atas Abraham sudah terjadi jauh sebelum Ishak lahir. Amin. Kemudian setelah Ishak lahir, Abraham mempersembahkan Ishak. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Dan ini merupakan buah atau hasil dari pembenaran karena iman. Amin. Satu contoh lagi. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan pengintai Israel di soto rumahnya. Sekarang kita punya satu contoh lagi, Rahab. Jadi sekarang kita punya dua contoh. Yang pertama tadi Abraham dibenarkan karena perbuatannya ketika dia mempersembahkan Ishak. Sedangkan di sini dicatat Rahab dibenarkan karena perbuatannya ketika dia menyembunyikan pengintai Israel. Kalau saudara lihat ceritanya di dalam perjanjian lama, Rahab membawa dan menyembunyikan kedua pengintai Israel di soto rumahnya. Sebelum mereka tidur, Rahab naik ke atas dan Rahab berkata, kengerian terhadap engkau telah menghinggapi kami, sehingga seluruh penduduk ini gemetar terhadap kamu. Ketika kami mendengar Tuhan membuka laut Teberau, membawa kamu keluar dari Mesir, dan ketika kami mendengar apa yang kau lakukan terhadap musuh-musuh kamu. Stop dulu, perhatikan baik-baik. Pertanyaan saya, peristiwa Tuhan membelah laut Teberau, membawa mereka keluar dari Mesir, ini berapa tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu.
Karena mereka baru masuk ke tanah perjanjian 40 tahun kemudian setelah Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. 40 tahun yang lalu. Jadi ketika mereka mendengar apa yang Allah lakukan, kita nggak pernah tahu. Dan Alkitab tidak pernah mencatat umur berapa Rahab mendengar berita ini. Kemungkinan ketika Rahab masih remaja. Ketika kami mendengar, ketika Tuhan membuka Laut Merah, membawa engkau keluar dari Mesir, dan ketika kami mendengar apa yang kau lakukan terhadap musuh-musuh kami, Rahab melanjutkan, hati kami menjadi tawar, semangat kami runtuh, sebab kami tahu Allahmu adalah Allah di langit di atas, dan Allah di bumi di bawah. Wow, Yosua pasal 2 ayat 11, perhatikan baik-baik. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Di sini Rahab berkata, ketika kami mendengar, tawarlah hati kami. Jatuhlah semangat kami menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah di langit di atas, Allah di bumi di bawah. Jadi ketika mereka mendengar apa yang Allah lakukan, apa yang Allah lakukan 40 tahun yang lalu telah menjadi perbincangan di antara mereka. Dan ketika Rahab mendengar, Rahab berkata, semangat kami jatuh, hati kami tawar, semangat kami jatuh menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah di langit di atas, Allah di bumi di bawah. Ketika Rahab mendengar, Rahab mengakui dengan mulutnya, Tuhan Allah bangsa Israel adalah Allah di langit di atas, Allah di bumi di bawah. Dia mengaku dengan mulutnya. Dan saya percaya ketika dia mengaku dengan mulutnya Allah bangsa Israel adalah Allah di langit di atas, Allah di bumi di bawah. Saat itu juga dia dibenarkan karena imannya. Amin. Dia dibenarkan karena imannya. Jadi pembenaran karena iman atas Rahab sudah terjadi jauh sebelum dia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Kapan? Ketika dia mengakui dengan mulutnya Allah Israel adalah Allah di langit di atas, Allah di bumi di bawah. Beberapa tahun kemudian, dia mengekspresikan kebenaran yang dia miliki, kebenaran karena iman. Ketika dia mengakui Allah bangsa Israel, dia ekspresikan. Kapan? Ketika dia menyembunyikan kedua pengintai Israel di atas sotor rumahnya. Dia dibenarkan karena perbuatan. Dengan kata lain, pada waktu dia menyembunyikan pengintai Israel, ini merupakan buah dari pembenaran karena iman yang sudah terjadi jauh sebelum dia dibenarkan karena perbuatan. Jadi sangat jelas sekali apa yang Yakobus bicarakan di sini. Abraham dibenarkan karena perbuatan ketika ia mempersembahkan Ishak. Rahab dibenarkan karena perbuatan ketika ia menyembunyikan pengintai Israel. Di sini semuanya berbicara tentang pembenaran di hadapan manusia. Di hadapan manusia, saudara dan saya bukan hanya dibenarkan karena iman, tetapi juga karena perbuatan-perbuatan. Kenapa? Karena manusia masih melihat perbuatan. Sedangkan di hadapan Allah, saudara dan saya dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Mungkin saudara berkata, bukankah perbuatan baik itu penting? Bukankah waktu Yesus datang yang kedua kali, kita semua akan dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatan kita? Betul, ketika dia datang yang kedua kali, duduk di atas taktanya, saudara dan saya akan dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatan saudara. Saudara akan menerima berdasarkan apa yang saudara pernah perbuat. Dalam kitab Wahyu ada takhta putih di situ, takhta pengadilan Kristus. Takhta pengadilan Kristus akan menghakimi semua orang yang namanya terdaftar dalam kitab kehidupan di surga. Untuk apa? Untuk menerima penghargaan. Dan saya mau saudara mengerti takhta pengadilan Kristus di sini adalah takhta untuk mengadili orang-orang yang namanya sudah terdaftar. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Pengadilan di sini bukan untuk membuang saudara dan saya ke neraka, bukan. Tapi pengadilan di sini terjemahan dalam bahasa aslinya adalah bematos.
Apa itu bematos? Tempat untuk memberikan hadiah. Amin. Dan saudara waktu diadili berdasarkan perbuatan saudara, saudara akan surprise. Kenapa? Tanpa saudara sadari, saudara akan menerima reward dari Tuhan. Jadi saya mau saudara mengerti, takhta pengadilan Kristus, takhta putih yang kitab Wahyu katakan adalah takhta pengadilan untuk mengadili orang-orang yang namanya sudah terdaftar dalam kitab kehidupan. Artinya apa? Mengadili orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang namanya sudah ada dalam kitab kehidupan. Dan pengadilan ini bukan untuk membuang saudara ke neraka, bukan. Tapi pengadilan ini untuk memberikan hadiah, memberikan reward berdasarkan perbuatan-perbuatan saudara. Dan saudara akan surprise. Kenapa? Karena ketika saudara berbuat baik, saudara tidak pernah menyadarinya. Amin. Jadi sekali lagi saya ulangi, kebenaran karena iman adalah akarnya. Perbuatan baik adalah buahnya. Amin. Jadi apa yang Paulus katakan dalam kitab Roma, ini adalah akarnya. Apa yang Yakobus bicarakan adalah buahnya. Saudara percaya sesuatu yang benar akan menghasilkan buah yang benar. Perbuatan baik muncul. Bahkan ketika saudara berbuat baik, saudara tidak menyadari kalau saudara berbuat baik. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Amin. Waktu Yesus datang yang kedua kali, bersemayam di atas takhtanya dalam kemuliaan, Yesus memisahkan seorang dari seorang. Amin. Seperti seorang gembala memisahkan kambing dari domba. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Domba berbicara tentang apa? Orang-orang yang benar, orang-orang yang dibenarkan karena iman. Ayat selanjutnya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Yesus berkata kepada yang di sebelah kanan, kepada domba. Siapa domba? Orang-orang yang dibenarkan karena iman. Yesus berkata begini, terimalah kerajaan, terimalah reward berdasarkan perbuatanmu. Kenapa? Karena ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Amin. Ketika Yesus berkata demikian kepada yang di sebelah kanan, kepada orang-orang yang dibenarkan karena iman, memberi hadiah berdasarkan perbuatan mereka, apa respon mereka? Saudara mau tahu respon mereka? Ayat 37 sampai 40. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Orang-orang yang ada di sebelah kanan berkata begini, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Orang-orang yang ada di sebelah kanan. Alkitab mengatakan sebagai orang-orang benar. Orang-orang yang dibenarkan karena iman. Jadi domba di sebelah kanan. Domba berbicara tentang orang-orang yang dibenarkan karena iman. Orang-orang benar itu menjawab dia. Bila manakah kami melihat engkau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Saudara bisa lihat, ketika mereka melakukan perbuatan yang baik, mereka tidak menyadari kalau mereka melakukan perbuatan yang baik. Jadi orang-orang yang dibenarkan karena iman, mereka tidak perlu disuruh, mereka tidak perlu diingatkan, mereka tidak perlu dipaksa untuk melakukan perbuatan yang baik. No, otomatis.
perbuatan baik akan muncul. Amin. Otomatis perbuatan baik akan muncul. Jadi saya mau saudara mengerti hari ini. Satu kali untuk selama-lamanya. Pastikan ini. Saudara dan saya di hadapan Allah bukan dibenarkan karena perbuatan. Tapi hari ini saudara dan saya di hadapan Allah dibenarkan karena iman. Percaya kebenaran ini. Saya adalah orang yang dibenarkan Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara percaya kebenaran ini, maka hasilnya akan menghasilkan buah yang baik. Perbuatan baik akan muncul. Amin. Ketika saudara berbuat baik, bahkan saudara tidak menyadarinya. Percaya sesuatu yang benar, hidupmu akan benar. Jadi ingat baik-baik, tidak ada kontradiksi dalam Alkitab. Segala sesuatunya harus dilihat dan dipandang dalam konteks yang benar. Yakobus berkata, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatannya ketika dia mempersembahkan Ishak? Bukankah juga Rahab dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika dia menyembunyikan 2 pengintai Israel? Sesungguhnya di sini Yakobus sedang berbicara tentang pembenaran di hadapan manusia. Kenapa? Karena manusia masih melihat perbuatan. Sedangkan di hadapan Allah, saudara dan saya bukan dibenarkan karena perbuatan, tapi karena iman. Itu sebabnya Paulus menegaskan kembali dalam kitab Roma, karena Yakobus menulis terlebih dahulu. Paulus menulis kemudian. Paulus menegaskan kembali apa yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa jasmani kita. Kalau dia dibenarkan karena perbuatannya, maka dia beroleh dasar untuk bermegah. Tapi bukan di hadapan Allah. Tapi di hadapan siapa? Di hadapan manusia. Amin. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Allah memperhitungkan apa yang Abraham percaya sebagai kebenaran. Jadi di hadapan Allah jelas sekali. Abraham dibenarkan karena iman. Di hadapan Allah, saudara dan saya bukan lagi dibenarkan karena perbuatan, tapi dibenarkan karena iman. Awalnya iman. Amin. Ketika saudara percaya akan menghasilkan perbuatan yang baik. Sebab kamu diselamatkan karena iman, karena kasih karunia oleh iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kita dipanggil, diciptakan dalam Kristus, menjadi ciptaan yang baru untuk melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan baik pasti muncul, tapi awalnya iman. Jadi hari ini satu kali untuk selamanya miliki kepastian. Hari ini saudara dan saya di hadapan Allah dibenarkan hanya karena iman. Bukan karena perbuatan. Bagaimana dengan perbuatan? Saya tidak menentang perbuatan baik. Berbuat baik itu penting, berbuat baik itu harus. Amin. Tetapi perbuatan baik adalah buah hasil dari percaya sesuatu yang benar. Hari ini percaya sesuatu yang benar. Di hadapan Allah, kamu bukan dibenarkan karena perbuatan, tapi karena iman. Deklarasikan setiap hari, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Maka akan ada buah yang baik keluar. Ketika buah yang baik keluar, ketika orang melihat, orang berkata, ini pasti karena Tuhan. Orang membenarkan saudara bukan hanya karena iman, tapi juga karena perbuatan. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara diberkati, saudara bersyukur mendengar kebenaran ini, saudara dimerdekakan. Amin. Jadi jangan lagi ada pengertian-pengertian yang populer, yang berkembang di kalangan orang Kristen, yang bisa merampok damai sukacita dan jaminan saudara di hadapan Tuhan sebagai orang yang percaya. Satu kali untuk selamanya, pastikan di hadapan Allah, saudara dan saya dibenarkan hanya karena iman. Amin. Kamu percaya sama Yesus, percaya sama apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, imanmu diperhitungkan sebagai
kebenaran. Kamu yang dibenarkan karena iman hari ini, saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sehat, terpelihara sempurna, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya.